Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian kata kanjeng Nabi, yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa dain. Dimaghfirah, diampuni seluruh dosa-dosanya orang yang mati syahid kecuali satu, illa daini, utangnya. Jadi orang mati syahid pun mati syahid, apalagi mati sahid. Mati syahid pun itu terhalang dari masuk surganya Allah gara-gara punya. Makanya jangan senang-senang Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ya wasi'al karami ya arhamar rahimi ya arhamar rahimi ya arhamar rahimi. Faris ala muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa waswabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ibu-ibu berbalik badan, hadap ke sini bu, hadap ke sini semuanya, karena kita mau diisi mauidul hasanah oleh Ustaz Iya. Oke, hadap sini semuanya, Nah, kesannya semerang mungkin yang memberikan mauidul hasanah biar tahu. Monggo kepada Ustaz Iya, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam Ahad atau Minggu? Ahad atau Minggu? Ahad, malam Ahad, tanggal udah waktunya kredit, bayar kredit kredit online atau offline, pinter-pinter. Alhamdulillah saya bisa hadir di tengah-tengah jamaah tahlil RT 5 RW 6. Oh, RT 56, RT 5 dan 6. Subhanallah. Berapa menit ini? 5, 10, 15, 1 jam. 15 gitu. Yang ikhlas, yang ikhlas. Nanti kalau cocok setiap malam Ahad ngaji kita 5 menit mau. Buat sangu nopo? Sangu mati.
Oh, ngoten nggih, ngerti. Oh, ngoten nggih. Ziarah kemana? Wali 5. Mana saja walinya? Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gresik dulu, Gresik Giri, Maulana Ishaq, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Asmoro, Kondi. Ada berapa itu? 7, 6. Sudah tahu maknanya sholat jamaahnya. Ada tuh. Kemarin saya ngisi di Sudimoro tentang ziarah juga. Jadi cara bagaimana sholat jamaah kosong. Jamaah kosong. Kalau jamaah kok itu mubah hukumnya. Jadi duhur di jamaah kali asar itu mubah. Namun kalau dikosor diringkes jadi dua-dua itu sunnah. Enak mana mubah sama sunnah? Sunnah dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Buat sambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin masuk surga nih. Tadi kan doanya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah, ya Allah bi husnil khotimah. Kalau husnil khotimah berarti dijamin masuk surga. Ingin nggih masuk surga? Jadi dawuhnya Kanjeng Nabi, man faraqar ruhul jasad wa huwa bari'un min talatin dakhala jannah. Siapa orang yang terputus antara ruh dan jasadnya alias meninggal dunia, seandainya dapat uang oh 5.000 uang barokah nih. Biasanya saya bawa 50.000 itu sama kayak 50.000. Siapa orang antara ruh dan jasadnya terpisah alias meninggal dunia, wa huwa bari'un min thalatin, dan ia orang yang meninggal dunia itu terbebas dari 3 hal, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Ingin gitu? Asalkan 3 hal harus terbebaskan. Yang pertama harus terbebas dari minal kibri, harus terbebas dari sifat sombong. Bisa gitu? Yang kedua harus terbebas dari hulul. Hulul niku sifat pengkhianat itu. Kurang 5.000-an. Kurang 5.000-annya 10 lagi ya. Dan yang ketiga harus terbebas dari dai. Utang. Gampang gitu, tinggal bayar doang ya. Siapa-siapa orang yang terbebas dari 3 hal ini dijamin masuk surga. Oke, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, kita harus terbebas dari sifat sombong. Sombong itu biasanya disebabkan 3 hal. Yang utama nih, yang pertama sombong karena kayanya banyak duit. Yang kedua sombong karena pangkat dan jabatannya yang tinggi. Siapa bilang yang tinggi tadi? Ini kasih 5.000-annya ada, 5.000-an 10 lembar. Oh, cuma 2. Kurang. Terus jabatannya yang tinggi, terus kekuasaannya yang luas. Ake sawah. Siapa yang juragan sawah di sini? Oh, nggak ada orang. Betul kan?
kabeh gitu. Dan yang ketiga itu sombong karena kepintarannya. Jadi kalau sudah alim, sudah banyak ilmunya, kemudian sombong. Inilah penyebab orang menjadi sombong. Kalau sombong karena harta kekayaannya, itu oleh Allah disamakan dengan enggak tahu ya. Bodoh, bukan bodoh. Korun, tahu? Jadi sama Allah dilambangkan korun. Korun itu sombong karena hartanya. Makanya kalau punya pas lagi dari sumur terus dapat emas 1 kilo itu harta korun. Yang kedua, sombong karena pangkat jabatannya yang tinggi, kekuasaannya yang luas, dilambangkan Fir'aun. Kok semua Fir'aun gitu. Loh, 5.000-an, 10 saya katakan nggak apa-apa. Buat kamu siaran besok gitu. Kalau punya saya jangan dibuat nih, buat jimat mawon. Biar sugih, ambil hati-hati ini. Kalau yang pangkat jabatan yang tinggi, kekuasaan yang luas dilambangkan Fir'aun. Fir'aun di mana kan oleh Allah? Ditenggelamkan di laut. Laut mana? Laut mana? Laut mana? Boleh gambar. Di Mesir. Di Laut Merah. Pernah tahu Laut Merah? Semoga dimampukan umroh dan haji oleh Allah. Nanti umrohnya ziarah ke Laut Merah. Yang ketiga, sombong karena kepintarannya, kealimannya. Itu dilambangkan kaum Ad. Kaumnya Nabi. Kaum Samud, pernah dengar ya? Pernah dengar kaum Ad, kaum Samud. Kaumnya Nabi, nggak tahu. Biar haji, biar penasaran. Nanti undang lagi, ngaji. Karena kepintarannya dia sombong, oleh Allah juga dibinasakan. Selamat. Korun ditenggelamkan di bumi sama hartanya, dinamakan harta korun, harta karun. Orang Jawa kan itu harta karun, namanya korun. Terus juga Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Terus kaum Ad, kaum Samud didatangkan virus oleh Allah, didatangkan angin yang dingin, angin yang beku. Setelah beku menjadi, kalau beku menjadi kalau sudah menjadi es mudah dihancurkan. Siapa yang bilang hancurkan? Nanti geri dapat 10.000. Kalau tengah-tengah dapat 2.000. Jadi 3 faktor ini ya yang menyebabkan orang-orang itu sombong. Jadi jangan sampai kita dicap oleh Allah menjadi korun, menjadi bukan firda. Ini sombong. Dan orang sombong la yaqulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri.
Tidak akan masuk surganya Allah orang yang ada di dalam hatinya setitik sifat sombong. Jadi gak layak masuk surga. Setitik mawon sudah gak layak masuk surga. Terus yang kedua, cepat-cepat ini karena 15 menit. Udah muni, terus tutupin. Yang kedua bergulul, yang kedua pengkhianat. Kalau di kantor-kantor itu namanya koruptor. Ya, koruptor biasanya hilang kemaluannya. Sifat malunya. Kalau bukan kemaluannya. Lah repot nanti dicari sama bapak. Hilang sifat malunya. Itu kalau di kantor. Cakep pakai baju. Kok masih lambat ya? Lakas gitu. Pakai baju nopo? Warna nopo? Oranye. Oh, itu ibu itu belakang itu. Oh. Masih banyak tenang. Pakai baju oranye atau oranye? Tapi nggak tahu malu, tetap senyum cengengesan gitu. Terus kalau terjadi di masyarakat, biasanya kalau di desa itu kalau punya sapi itu, punya kambing itu, rumputnya orang itu diambil. Sama juga gulun nyari gitu. Kalau nyari rumput jangan di kebunnya orang, itu namanya gulul, nggak bisa masuk surga. Itu gulul diperingatkan oleh Rasulullah. La taqulu, janganlah kamu berlaku pengkhianat, jangan menjadi seorang yang pengkhianat. Nggak boleh menjadi pengkhianat. Fa innal ghulula narun wa arun. Siapa orang yang berlaku gulu, yang punya sifat pengkhianat di dalam hatinya, itu digiring oleh Allah ke dalam neraka. Kemudian digiring oleh Allah dalam keadaan dihina di dunia wal akhir. Di dunia dihinakan oleh Allah, di dunia hidupnya bagaikan neraka. Naudzubillah. Apalagi besok di yaumil kiamat dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah. Jadi jangan jadi pengkhianat. Yang ketiga, ini kita harus terhindar dari hutang. Wajahnya kayaknya ini wajahnya. Ngutangi atau menghutang? Yang hutang gitu. Jangan gitu. Ada koperasi. PKK, ada bunganya. Itu riba, masuk neraka. Mending nanti ke rumahnya Gus, ada koperasinya di sana tanpa riba. Ada pokoknya saat ikhlasnya jenengan setiap bayar terserah niat kan ikhlas karena kayaknya mau diserbu ya. Nanti nanya sama Bu Nur, gimana ini dalamnya? Jadi masalah hutang itu mudahnya, menghutang itu mudah, nyaurnya sih angin. Pengalaman semua. Angin betul. Jadi dapurnya kanjeng Nabi itu nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini. Jiwanya orang yang sudah meninggal itu akan terhalang dari masuknya surga disebabkan karena hutangnya. Ayo,
sudah dijamin dengan masuk surga, namun karena masih punya hutang, masih terhalang. Soro nopo boten nih, soro pernah diceritakan oleh sahabat Jabir. Jadi tatkala itu ada sahabat meninggal dunia, ada sahabat meninggal dunia, kemudian dimandikan, nggak bisa mandi sendiri kalau meninggal. Jamaah HTI 5 dan 6 pinter-pinter Ustaz kes Ustaz ini bagaimana? Dimandikan, habis dimandikan dikasih kafan. Masa dikasih kafan? Nah, terus dikasih apa lagi? Kapas. Mananya yang dikasih kapas? Berapa lubang? Masa 7? Yo. Nggak dikasih uang karena yo. Kemudian dibungkus, habis dibungkus disolatkan. Kalau di sini disolatkan di mana biasanya? Di masjid. Enak di masjid, karena biar tahu dia nggak pernah ke masjid. Terakhir kali dibawa ke masjid gitu. Tapi kayaknya wajah-wajah di masjid semua. Masjidnya dekat ini. Semoga diberi kekuatan oleh Allah bisa sholat berjamaah di masjidnya dekat, udah besar, dekat tinggi. Kemudian setelah dikafani, setelah dikasih apa di sini dimasukkan ke dalam keranda, kemudian disolati. Sambil nunggu untuk disolatkan itu, nunggu kanjeng Nabi jadi imam. Makanya ditunggu kalau ada Pak Mudinnya ditunggu, ada ustadznya ditunggu karena lebih afdol yang imami itu seorang pemimpin di kampung, kalau kampung. Kemudian setelah kanjeng Nabi Muhammad datang, kemudian nanya kanjeng Nabi itu kepada sahabat yang bernama Jabir. Siapa? Biar hafal dengan Jabir. Nanya, wahai sahabatku Jabir, apakah si mayit ini masih punya tanggungan hutang? Naam ya Rasul. Iya ya Nabi. Berapa? 3 dinar. 3 dinar itu sekitar 8 juta. Pakai ini apa akeh ini? Sekarang ini ibu-ibu ini utangnya nggak melebihi 8 juta gitu. Cuma 500 kan? 500 ini sana, akhirnya lebih dari 8 juta. Wah repot nih, hati-hati. Setelah kanjeng Nabi tahu jawabannya bahwa si mayit masih punya tanggungan hutang sebesar 8 juta, kanjeng Nabi tidak jadi menyolatkan si mayit. Ayo kapok, tadi sholat di kanjeng Nabi kapok, balik kanan kanjeng Nabi, aku nggak akan menyolati kalau mayitnya masih punya hutang. Untungnya ada sahabat dari Ansor namanya Abu Qadir, bukan Abu, itu Abdul Qadir. Kalau Abu itu Abu Jamal, jahat. Sahabatnya namanya siapa tadi? Abu Qatada. Napa? Abu Qatada. Sahabatnya kanjeng Nabi yang ditanya tadi, jawab pinter punya ilmu jenengan. Ilmu ini kalau manfaat nanti sampai yaumul kiamah akan terus mengalir pahalanya. Amin. Semoga ilmu yang didapat malam ini jadi ilmu yang bermanfaat dilakoni.
tampil namanya Abu Qatadah. Abu Qatadah ini laki-laki, bukan perempuan, laki-laki. Ya Rasulullah, tolong dong disolati. Oh ya Abu Qatadah, ada apa? Saya yang tanggung hutangnya. Kira-kira di Jalan Gurami ini ada enggak ya orang yang kayak Abu Qatadah ini? Hah? Ada gitu. Jadi ada tetangganya meninggal punya hutang biro, tak sahur. Ada enggak kira-kira? Kok positif? Itu dong, ya ada dong. Ada enggak? Bapak-bapaknya kira-kira ada enggak yang kira-kira nanggung hutangnya si mayit sini nih? Kalau hutangnya di bawah 1 juta ke pirang akhir. Terus ada tetangga wafat, terus nggak tanggungan berapa? 900. Oh ya, makasih. Mau ditanya alamatnya nanti. Gak apa-apa, konsultasi gak apa-apa. Setelah ada yang tanggung jawab atas hutangnya si mayit, kemudian baru Kanjeng Nabi mengimami sholat mayit. Kemudian saking pentingnya hutang ini, kalau tidak dilunasi gak akan disolati. Sebetulnya kalau di sini ada orang mati, ada orang wafat, ada orang meninggal, ditanya dulu hutang, ada punya hutang enggak ini? Kemudian diumumkan dulu agar nanti yang tanggung jawab ahli warisnya, baru setelah itu disolatkan. Nanti sampaikan ke bapak-bapak, ke bapak ustadz, bapak mutin, tanya dulu. Kan sudah disolatkan. Oh, sebelum disolatkan, sebelum disolatkan, para jamaah yang mau sholat jenazah itu ditanya nanti. Yang penting pengumuman dulu lah, penting pengumuman. Nanti yang punya tanggungan si mayit ini, si bapak ini yang meninggal ini punya hutang, nanti yang menanggung ahli warisnya, baru disolatnya. Kalau ingin mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi ada turun gitu. Kemudian kata Kanjeng Nabi, yughfaru lis-syahidi kullu dzambi illa dain. Dimaghfirah, diampuni seluruh dosa-dosanya orang yang mati syahid kecuali satu, illa daini, hutangnya. Jadi orang mati syahid pun, mati syahid, apalagi mati syahid. Mati syahid pun itu terhalang dari masuk surganya Allah gara-gara punya. Makanya jangan senang-senang. Kemudian Kanjeng Nabi bersumpah. Ibu-ibu Kanjeng Nabi bersumpah. Apa sumpahnya Kanjeng Nabi? Walladzi nafsi biyadihi, demi yang menggenggam jiwaku, kata Kanjeng Nabi. Wallahi billahi, lau anna rajulan, seandainya ada seorang laki-laki qutila fi sabilillah, mati wafat dalam menegakkan agamanya Allah, alias mati syahid, summa uhyiya, kemudian dihidupkan lagi untuk menyelesaikan permasalahannya yang belum selesai. Summa qutila, kemudian ikut perang lagi, kemudian mati syahid lagi. Summa uhyiya, dibangkitkan lagi, diberi kesempatan lagi untuk menyelesaikan permasalahannya. Makanya kalau mati jangan bawa masalah. Kalau mati bawa iman dan Islam. Gak dikasih, salah, banter, salah. Sampai mana? Iya, kematilah, kemudian diwafatkan lagi. Wa alaihi dainun,
Orang yang mati syahid tadi itu masih mempunyai hutang, maka halal jannah, tidak layak masuk surganya Allah hatta yubda'anhu dainu, sampai hutang-hutangnya dilunasi atas nama dirinya. Jadi yang melunasi siapa? Ahli waris. Jadi kalau ingin masuk surga tanpa hisab, ingin dimasukkan surga dengan mudah oleh Allah, hindari tiga hal. Yang pertama sifat sombong, nomor dua sifat pengkhianat, tiga hutang. Jadi dengan adanya barokahnya pengajian malam ini, bagi panjenengan yang masih punya tanggungan hutang, semoga dimudahkan oleh Allah untuk melunasinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sahabatnya Kanjeng Nabi tadi yang ditanya oleh Kanjeng Nabi? Siapa? Oh, Jabir. Oh, dapat 10.000. Sudah. Masa 2.000-an. Pun nggih. Baik, terima kasih kepada Gus Dion. Nama lengkapnya tadi siapa, Gus? Belum kenalan. Kurang etos. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat bagi kita semuanya, Ibu. Bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya apa tadi yang kita terima, ilmu yang kita dapatkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.